Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Mari Bercerita bersama saya Revi Ridwan Ahmad dan Ibrahim Rafasi Ahmad. Sekarang kalian bisa temukan kita di Spotify dan Noise. Tinggal cari aja Revi Ridwan Ahmad. Silahkan follow ya yang belum follow di Spotify atau Noise. Kita akan menceritakan isi dari buku Pintar Anak Islam, kisah-kisah fantastis dalam Al-Quran. Kita akan menceritakan kisah Zulkarnain. Zulkarnain adalah seorang raja yang adil dan bijaksana. Ia telah menjelajah bumi sebelah timur dan barat. Di setiap negeri yang ditaklukkannya, Zulkarnain selalu mengajak penduduk negerinya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, ketika sedang mengembara ke daerah barat, Zulkarnain bertemu dengan suatu kaum yang hidup dalam ketakutan. Daerah itu disebut Bain Asaddain, yaitu sebuah daerah yang terdapat di antara dua gunung yang sama tingginya. Penduduk wilayah itu tidak mengerti bahasa yang dipakai oleh Zulkarnain. Mereka tidak dapat mempertahankan diri lagi dari kezaliman dan kerusakan yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk Allah yang berparas dan berkelakuan sangat buruk. Kaum itu meminta Zulkarnain untuk membantu mereka agar terlepas dari gangguan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka berani membayar Zulkarnain untuk menolong mereka. Namun Zulkarnain menolak pembayaran itu. Dia merasa harta yang dimilikinya sudah cukup. Zulkarnain akan menolong kaum itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum itu meminta agar Zulkarnain membuatkan dinding pemisah yang tidak dapat ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj. Walaupun mempunyai bala tentara dan pengikut yang banyak, Zulkarnain tetap meminta bantuan penduduk negeri itu. Ia meminta bantuan peralatan dan manusia. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zulkarnain mulai membantu penduduk negeri itu. Para penduduk mulai mengumpulkan harta dan alat-alat untuk membantu Zulkarnain. Mereka akan membangun dinding pemisah dan menutup celah di antara dua gunung itu. Celah tersebut merupakan jalan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Zulkarnain memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj di negerinya sendiri. Zulkarnain dan penduduk negeri itu membangun semacam bendungan yang terbuat dari besi. Dinding dan tiang-tiangnya terbuat dari potongan besi dan tembaga. Penduduk negeri itu bersama-sama mengumpulkan potongan-potongan besi. Zulkarnain meletakkan potongan-potongan besi itu bertumpuk satu sama lain. Ditumpuk dia besi-besinya, potongan besinya ditumpuk. Akhirnya tumpukan besi itu sama rata dengan puncak gunung. Tak terbayangkan begitu tingginya dan besarnya bangunan itu. Setelah besi-besi itu sama tinggi dengan puncak gunung, Zulkarnain memerintahkan penduduk untuk menyalakan api ke arah besi-besi itu. Para penduduk pun menyalakan api pada seluruh besi itu hingga membara. Setelah itu, Zulkarnain menuangkan tembaga mendidih ke seluruh permukaan besi. Sungguh pekerjaan yang sangat sulit untuk dilakukan. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Zulkarnain dapat melakukannya. Dia dapat membuat suatu dinding yang besar yang menyatukan dua puncak gunung yang tinggi. Hebatnya lagi, dinding tersebut terbuat dari besi dan tembaga. Padahal di masa itu membuat dinding dari besi dan tembaga merupakan sesuatu yang tidak lazim. Zulkarnain membuat dinding dari besi dan tembaga agar Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat melewati dinding itu. Besi dan tembaga itu membuat dinding menjadi sangat licin dan susah didaki ataupun dilubangi. Di sanalah Ya'juj dan Ma'juj terpenjara. Mereka tidak bisa keluar dari dinding itu sampai batas waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 83 sampai dengan ayat 99. Alhamdulillah kita sudah menceritakan tentang kisah Zulkarnain. Semoga dapat bermanfaat. Semoga kita dapat ceritakan ke orang lain, ke teman-teman kita, saudara kita, ke keluarga kita, ke anak-anak kita. Saya Refridon Ahmad dan Ibrahim Rafasya undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa kita ada di Spotify dan juga ada di Noise dengan nama Refridon Ahmad. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.